satu kali untuk masa depan yang lebih baik. Dapatkan link formulir pendaftarnya melalui Instagram, YouTube channel, Twitter, dan website kami atau hubungi 082132531955. Zona berpikir. Fun with our mind. Bagian kedua dari dasar pemikiran 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif menurut Stephen R. Covey adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah titik temu antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengetahuan adalah paradigma teoritis tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa demikian. Keterampilan adalah bagaimana cara melakukannya, sedangkan keinginan adalah motivasi atau daya dorong seseorang untuk melakukannya. Contohnya ketika Anda belajar menyetir mobil dengan transmisi manual, Anda perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup seperti memastikan persneling di posisi 0 ketika mulai menyalakan mesin, menginjak pedal kopling ketika memindahkan persneling, menggunakan spion dalam dan luar untuk mengecek posisi kendaraan ketika parkir, dan seterusnya. Untuk melakukan, Anda butuh mempraktekannya. Sangat direkomendasikan ketika praktek didampingi seorang instruktur yang berpengalaman untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Dengan belajar melalui pengalaman secara langsung, Anda melatih koordinasi antara kemampuan motorik dengan kemampuan visual yang cermat dan kemampuan auditori yang baik. Dan praktek yang dilakukan secara berulang serta bertahap akan mempercepat proses otomatisasi ketiga kemampuan ini. Ketika Anda sudah terotomatisasi melakukannya, berarti dapat dikatakan terampil atau sudah menguasai dengan baik. Apakah ini cukup? Belum. Keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan bila tidak atau jarang dipergunakan, maka otomatisasi yang sudah didapatkan secara bertahap akan mengalami tren penurunan. Bila rentang waktunya cukup lama, Anda perlu beradaptasi untuk merecall keterampilan ini kembali. Tidak jarang kita akan mengalami apa yang dinamakan gagap di periode awal. Jam terbang sangat dibutuhkan untuk membuat pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki benar-benar terinternalisasi ke dalam diri Anda. Internalisasi kedua hal ini akan membantu meningkatkan daya refleks serta intuisi. Untuk mendapatkan jam terbang, Anda perlu membiasakannya. Proses inilah yang sering terasa menyakitkan dan tidak menyenangkan, dan disinilah dibutuhkan keinginan atau motivasi yang kuat untuk mencapainya. Bagian selanjutnya dalam buku ini adalah tentang kontinum kematangan. 7 kebiasaan bukanlah seperangkat formula pemberi semangat yang terpisah atau terpotong-potong. Selaras dengan hukum alam pertumbuhan, ke-7 kebiasaan tersebut memberikan pendekatan yang meningkat, berurutan, dan terpadu bagi perkembangan efektivitas pribadi dan antar pribadi. Ada 3 tahapan penting pada kontinum kematangan. Di antaranya, yang pertama, ketergantungan atau dependence, ditandai dengan paradigma kamu. Kamu mengurus saya, kamu datang melalui saya, kamu tidak berhasil, dan saya menyalahkan kamu atas hasilnya. Contohnya, seorang remaja yang putus cinta kemudian melakukan tindak menyiksa diri sendiri dengan mogok makan, tidak bergairah melakukan aktivitas rutin, bahkan dalam skala yang lebih ekstrim, melakukan percobaan bunuh diri. Ini adalah bentuk ketergantungan emosional. Yang kedua, kemandirian atau independence, ditandai dengan paradigma saya atau aku. Saya dapat melakukannya, saya bertanggung jawab, saya percaya diri, saya dapat memilih. Contohnya ketika Raffi memutuskan untuk kuliah di luar kota, Raffi mencari tempat kos, melakukan daftar ulang di kampus baru, beradaptasi dengan suasana baru, kemudian tiba-tiba mengurus segala sesuatunya tanpa bantuan orang tua yang selama ini menjadi tumpuan sehari-hari. Ini adalah bentuk kemandirian bertindak. Yang ketiga, kesaling tergantungan atau interdependence, ditandai dengan paradigma kita. Kita dapat melakukannya, kita dapat bekerja sama, kita dapat bersama-sama menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Contohnya adalah olahraga sepak bola. Seorang pemain sepak bola tidak mungkin dapat bermain sendiri melawan 11 orang lainnya untuk meraih kemenangan. Setiap orang perlu secara disiplin menjalankan petunjuk taktik yang diberikan oleh seorang pelatih sesuai dengan peran masing-masing. Orang yang bergantung membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Orang yang mandiri dapat memperoleh apa yang mereka kehendaki melalui usahanya sendiri. Dan orang yang saling bergantung mengandalkan upaya bersama untuk dapat meraih tujuan serta keberhasilan bersama. Mudah untuk melihat kemandirian jauh lebih matang dibandingkan ketergantungan. Kemandirian itu sendiri adalah pencapaian utama, tetapi kemandirian bukanlah pencapaian tertinggi. Mengapa demikian? Hidup itu sendiri merupakan sebuah paradigma kesaling tergantungan dan saling membutuhkan. Akan tetapi, kesaling tergantungan baru dapat dicapai apabila setiap orang yang terlibat mencapai titik kemandirian terlebih dahulu.
Contohnya ketika Lia dan David memutuskan untuk menikah, mereka memahami bahwa untuk membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan, mereka saling membutuhkan dan saling tergantung. Setiap lelaki memiliki tugas yang berbeda halnya dengan perempuan. Akan tetapi, mereka perlu saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng. Hidup secara alamiah sangatlah saling tergantung. Mencoba mencari efektivitas maksimum melalui kemandirian sama halnya bermain tenis tanpa menggunakan raket. Anda membutuhkan raket, bola, net, sepatu, dan peralatan penunjang lainnya. Bila tidak, Anda hanya berkhayal. Pahami paradigma ini dengan benar. Orang yang bergantung tidak mungkin memilih menjadi saling ketergantungan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan tempat bergantung bagi orang yang membutuhkan fungsi dan peran tertentu darinya. Kemandirian menjadi kesaling tergantungan ini merupakan proses yang bermula dari dalam keluar. Ketika Anda menjadi benar-benar mandiri, Anda mempunyai dasar saling tergantung secara efektif. 7 kebiasaan ini adalah kebiasaan efektivitas. Perhatikan prinsip efektivitas PKP. Produksi, kemampuan produksi. Stephen R. Covey menceritakan sebuah fabel Aesop tentang angsa dan telur emas. Fabel ini berkisah tentang seorang petani miskin yang pada suatu hari menemukan sebutir telur emas yang berkilau di sarang angsa peliharaannya. Pada mulanya ia berpikir ini pasti semacam tipuan. Tetapi ketika ia akan membuangnya, ia berpikir-pikir lagi dan membawanya pulang untuk memeriksanya. Telur itu ternyata emas murni. Si petani tidak dapat percaya akan keberuntungannya. Ia menjadi semakin tidak percaya ketika pada hari berikutnya pengalaman tersebut berulang kembali. Hari demi hari, ia bangun dan bergegas menuju sarang dan menemukan satu lagi telur emas. Ia menjadi sangat kaya. Semua ini terlihat seperti sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Namun, sewaktu ia bertambah kaya, timbul pula sifat tamak dan tidak sabar. Tidak sabar menunggu hari demi hari untuk mendapatkan telur emas tersebut. Akhirnya si petani memutuskan untuk membunuh sang angsa dan meraup emas itu sekaligus. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia membuka perut angsa tersebut ternyata kosong. Tidak ada telur emas. Dan sekarang tidak ada cara untuk mendapatkan telur emas lagi. Si petani telah menghancurkan angsa yang menghasilkan telur-telur tersebut. Sahabat BSA kita, dalam fabel ini terlihat suatu hukum alam, suatu prinsip, dan definisi dasar dari efektivitas. Apa yang dihasilkan atau produksi berupa telur emas, dan aset yang menghasilkannya atau kapasitas produksi berupa angsa, bila menggunakan pola kehidupan yang berfokus pada telur emas dan mengabaikan angsanya, Anda dengan segera akan kehilangan aset yang menghasilkannya. Efektivitas terletak pada keseimbangan PKP. Aset pada dasarnya ada 3 jenis, fisik, keuangan, dan manusia. Mari kita lihat masing-masing bagiannya. Aset fisik contohnya ketika Stephen membeli mesin pemotong rumput. Dia menggunakannya berulang-ulang tanpa berbuat apapun untuk memeliharanya. Mesin itu bekerja dengan baik selama 6 bulan, tetapi kemudian mulai rusak. Ketika Stephen mencoba menghidupkannya dengan servis dan mengasahnya, Stephen mendapatkan mesinnya sudah kehilangan lebih dari setengah kemampuan aslinya. Mesin itu pada dasarnya sudah tidak berguna. Seandainya Stephen melakukan investasi berupa perawatan rutin atau KP, maka peluang untuk dapat menikmati kemampuan mesinnya atau P masih ada. Karena tindakan inilah Stephen perlu mengeluarkan uang dan meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mengganti mesin pemotong rumput. Ini benar-benar tidak efektif. Selanjutnya adalah aset keuangan. Contohnya Denny mengambil kredit mobil pribadi dalam jangka 3 tahun. Tentu dengan sistem kredit ini, Denny mengeluarkan uang yang lebih besar dari harga aslinya. Apabila pengeluaran diakumulasikan seluruhnya dalam 1 bulan dibandingkan dengan pendapatannya, maka Denny tidak bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Padahal mobil yang dibeli Denny tidak dipergunakan setiap hari. Untuk transportasi ke tempat bekerja, Denny menggunakan sepeda motor lama yang dimilikinya. Dalam hal ini, Denny mengeluarkan uang untuk aset yang tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh penghasilan. Ini adalah bagian penting dari aset keuangan. Dalam soal bidang aset manusia, keseimbangan PKP sama mendasarnya. Bahkan lebih penting karena manusialah yang mengendalikan kedua aset sebelumnya. Contohnya hubungan antara orang tua dengan anak. Bila Anda orang tua, Anda dapat memilih untuk bertindak secara otoriter atau permisif.
Dengan otoriter, Anda cukup membentak, mengintimidasi, dan paksa dengan cara yang menurut Anda benar. Anda mungkin dapat mudah mengambil keuntungan, memanipulasi, dan mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara yang diinginkan. Atau, dengan permisif, manjakan mereka. Anda dapat mengejar telur emas popularitas, menyenangkan mereka, selalu menuruti keinginan mereka. Kemudian setelah mereka dewasa, mereka tumbuh tanpa pengertian yang mendalam mengenai standar atau harapan, tanpa komitmen pribadi untuk disiplin, dan tanpa tanggung jawab pribadi yang kuat. Dua cara ini adalah mentalitas telur emas. Namun apa yang terjadi pada angsanya? Bagaimana hubungan Anda dengan anak? Ketika ia beranjak remaja dan dewasa dan mulai mengerti tentang apa yang terjadi, bagaimana Anda mengendalikannya? Bayangkan seandainya Anda ingin putri Anda memiliki kamar yang bersih atau P, dan andaikan Anda ingin dia membersihkannya atau KP, fokus paradigmanya adalah pada putri Anda, bukan pada kamar yang bersih. Stephen R. Covey menceritakan pengalaman menariknya bersama putrinya. Ia memiliki sebuah rutinitas bersama masing-masing anaknya untuk pergi berdua menghabiskan waktu bersama. Setiap anak boleh menyajikan sebuah kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kali ini putrinya mengajak untuk pergi nonton film Star Wars, namun dia ragu karena sebelumnya ayahnya tertidur sepanjang pemutaran film. Stephen R. Covey mencoba meyakinkan putrinya bahwa kali ini ia akan mengikuti keinginan putrinya. Putrinya menjelaskan bahwa selama ini ayahnya tidak menyukai menonton film Star Wars, mungkin karena tidak tahu filosofi dan latihan Satria Jedi. Padahal kedua hal ini adalah hal-hal yang biasa diajarkan ayahnya ke dia. Stephen R. Covey cukup terkejut mendengar penjelasan putrinya dan dia merasa penasaran akan film Star Wars. Kemudian mereka pergi menonton. Selama film berlangsung, sesekali putrinya memberikan paradigma tentang film Star Wars. Kali ini dia menjadi gurunya dan Stephen menjadi muridnya. Benar-benar menarik, kata Stephen R. Covey. Saya mulai dapat melihat sebuah paradigma baru keseluruhan secara filosofi dasar seorang kesatria Jedi dalam latihan yang diwujudkan dalam keadaan yang berbeda. Jelas Stephen R. Covey. Sahabat PSA kita, pengalaman ini bukanlah pengalaman P atau produksi, melainkan buah dari suatu investasi atau KP. Pengalaman yang begitu mengikat dan memuaskan ayah putrinya ini meningkatkan kualitas hubungan mereka berdua. Pengertian yang mendalam dan baik antara kedua belah pihak akan menghasilkan KP. Tanpa perlu adanya manipulasi, akan tetapi didasari oleh kesadaran dan kesediaan yang tulus. Menutup bagian ini, Stephen R. Covey mengutip kalimat Thomas Paine. Apa yang kita peroleh dengan terlalu mudah, pasti kurang kita hargai. Hanya harga yang mahal lah yang memberi nilai kepada segala sesuatu. Tuhan tahu bagaimana memasang harga yang tepat pada barang-barangnya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya di Kemenangan Pribadi.